Salam saudara, hari ini adalah hari yang ke-6 dalam rangkaian doa 10 malam. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat yang pertama. Matius pasal 7 ayat yang pertama. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami mempersiapkan diri dalam menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan sebelumnya, biarlah kami dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan segala kuasa-kuasa yang hendak mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu, kami mau mematahkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berkuasa atas kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita membaca dalam Matius 7 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengecam kebiasaan orang-orang yang suka mencela orang lain. Namun, mereka mengabaikan kesalahannya sendiri, saudara. Tuhan Yesus melarang orang untuk menghakimi. Perlu kita tahu bahwa menghakimi itu berbeda dengan menegur, saudara. Ya, jadi ketika kita menegur seseorang, jangan kemudian kita menahan karena alasan, wah, ada larangan untuk tidak boleh menghakimi. Karena tujuannya berbeda. Apa tujuan dari penghakiman, Bapak Ibu Saudara? Tujuan penghakiman pada dasarnya adalah hukuman. Ya, jadi orang yang dihakimi memiliki harapan setelah diputuskan dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal, saudara. Ya. Nah, berbeda dengan menegur. Menegur itu tujuannya supaya orang yang ditegur itu kembali ke asal, ya, atau berbalik, atau bertobat. Jadi tujuan menegur itu supaya orang itu selamat, saudara. Ya, kalau kita sebagai orang percaya, maka ketika kita menegur seseorang supaya dia selamat, supaya mereka tidak lebih jauh lagi masuk ke dalam dosa, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus menegur keras orang-orang yang suka mencela, yang suka menghakimi. Ayat 5 dikatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Ya. Jadi Tuhan Yesus menegur orang yang suka menghakimi dengan standar ganda. Ya. Kalau kita melihat ayat 3 dan 4 itu, di sana dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di mata sendiri tidak bisa kita lihat. Nah, hari ini saudara, Inggris Raya itu sedang dikecam oleh rakyatnya sendiri. Perdana Menteri Inggris memiliki penasehat utama dan dia mengadakan perjalanan sejauh 400 km di tengah-tengah social distancing, lockdown di Inggris, untuk menemui orang tuanya di kampung halaman. Rakyat jelata mengatakan pemerintahan melakukan kebijakan kemunafikan karena dinilai kebijakan itu berlaku bagi rakyat jelata tetapi tidak berlaku bagi pejabat pemerintah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis asal Rusia bernama Leo Tolstoy pernah mengatakan demikian. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia, banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit, saya ulang sekali lagi, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Ya.
Artinya orang lebih suka menghakimi orang lain daripada dia rindu untuk introspeksi diri. Ya, senada dengan itu, seorang penulis juga, Cecil G. Osborne, juga pernah menulis, ubahlah diri Anda, maka orang lain dengan sendirinya akan berubah sebagai reaksi terhadap Anda. Apa aplikasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita introspeksi diri sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kita menghakimi orang lain, kita pun akan dihakimi Allah. Tapi mari kita mawas diri, kita introspeksi, apakah perilaku kita, apakah motivasi kita sudah benar. Ya, motivasi yang kemarin direnungkan oleh Bapak Pendeta, apakah motivasi kita dalam hidup itu sudah benar atau belum. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.